Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hidayah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat menghirup udaranya, zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, yang mana jika kita sebagai seorang hamba berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, la tuhsuha, maka sekali-kali kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat berserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa meniti, meniru, mengikuti jalan sunnah hingga datangnya hari kiamat nanti. Para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Pada bab al-adab kita masuk ke al-faslu ar-rabi'. Kita masuk ke pasal keempat, yaitu berkaitan dengan al-adabu ma'a Rasulillah. Adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kita kepada khatamul anbiya wal mursalin. Adab kita kepada manusia terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Yang artinya tidak akan mungkin ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka jika ada yang mengaku bahwa dirinya adalah nabi, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah melihat berapa banyak orang-orang yang telah mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Bahkan beberapa hari setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ada orang yang mengaku dirinya nabi seperti Musailamah al-Kadzdzab. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, rasul terakhir, itu harus senantiasa kita jaga dalam diri kita. Karena mengapa? Kalau kita sampai mengimani adanya nabi setelah beliau, maka kita bisa menjadi orang yang kufur. Menjadi orang yang kufur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sang muallif rahimahullahu taala berkata, yushirul muslimu fi qararati nafsihi biwujubil adabil kamil ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika li asbabin taliyatin. Kita sebagai seorang muslim senantiasa mengikrarkan dalam diri kita bahwasanya kita wajib memiliki adab yang sangat sempurna, memiliki adab yang paling mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut memiliki sebab-sebab tertentu mengapa kita harus tunduk kepada Nabi. Di sana ada sebab-sebab tertentu mengapa kita harus memiliki adab yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita membahas adab-adab kita kepada baginda Rasul, pengarang kitab ini menjelaskan kepada kita, akan menerangkan kepada kita tentang sebab-sebabnya mengapa kita harus memiliki adab yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab mengapa kita sebagai seorang muslim harus memiliki adab yang baik kepada Rasulullah,
di sini dikatakan annallaha ta'ala qad aujaba lahul adab alaihi salatu wassalam wa ala kulli mu'minin wa mu'minatin wa dzalika bi sharih kalamihi. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita seorang hamba sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki adab kepada Rasulullah. Jadi yang pertama ini memang itu datangnya dari Allah, perintah dari Allah langsung. Jadi bukan perintah dari Nabi, tetapi perintahnya turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diwajibkan kepada setiap mukmin, baik laki-laki ataupun mukminat yang perempuan. Dan hal tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, di sini disebutkan yang pertama dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat Al-Hujurat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahulukan ketika berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan-ucapan kalian. Artinya, ketika kita berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sekarang kita sudah tidak lagi hidup bersama dengan Nabi, maka ketika kita dihadapkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ketika kita dihadapkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maksud dari ayat ini jangan sampai kita lebih mendahulukan ucapan kita lebih mendahulukan ucapan ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita ditimbang dibandingkan dengan kita memilih ucapan Rasulullah dan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan oleh para mufassir, yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu ay la tusri'u fil asya. Janganlah engkau bersegera mengambil sebuah keputusan pada sesuatu hal baina yadaihi ay qablahu, sebelum kita melihat dulu apakah ada perkara ini dijelaskan dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis. Kalau ada, maka perintahnya adalah kita mengambil Al-Qur'an dan kita mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kalau kita tidak dapatkan hal tersebut, perkara tersebut di dalam Al-Qur'an dan juga tidak didapatkan di dalam hadis, maka kita bisa berijtihad. Bal kunu tabi'an lahu, akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i al-umur, di segala perkara, di segala hal. Jadi jangan sampai kita ini mengambil Al-Qur'an, mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal yang kita inginkan saja. Jadi kalau tidak yang selera dengan kita tidak selera dengan ayat ini, kita tinggalkan. Kita tidak selera dengan hadis ini, kita tinggalkan. Tetapi jika kita mendapatkan suatu hadis, suatu ayat yang menjelaskan tentang keinginan kita, kita ambil. Maka di sini sama seperti yu'minuna bi ba'dil kitab, kita beriman kepada sebagian kitab, yaitu sebagian ayat Al-Qur'an. Di sisi lain kita mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dan ini tidak diperkenankan. Dan ini juga termasuk kekufuran jika kita senantiasa berterus untuk melakukan hal tersebut. Bahkan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan hadis di mana Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Rasul utus untuk pergi ke kota Yaman. Diutus pergi ke kota Yaman untuk menyebarkan Islam, mengajak penduduknya untuk memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahwasanya Nabi sebelum melepas sahabat Mu'ad bin Jabal ini, bertanyalah Nabi kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, bima tahkum, dengan apa engkau akan berhukum ketika engkau nanti berada di kota Yaman? Maka kata Mu'ad bin Jabal, qala bi kitabillah, ya Rasulullah, saya akan berhukum dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mu'ad akan menjadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang dalam menetapkan suatu perkara. Qala fa illam tajid, maka kemudian Nabi berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, sekiranya engkau tidak mendapatkan perkara tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, antum akan berhukum dengan apa? Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu kemudian berkata, qala bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, saya akan berhukum, saya akan menetapkan perkara tersebut sesuai dengan
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi berkata lagi, fa illam tajid wahai Mu'ad, sekiranya dalam Al-Qur'an tidak ada, sekiranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada, lalu dengan apa engkau akan berhukum? Maka Mu'ad radhiyallahu anhu kemudian berkata, ajtahidu ra'yi. Baru setelah itu Mu'ad bin Jabal memakai ra'yunya, memakai ijtihadnya untuk menentukan apakah hukum ini diperbolehkan atau tidak. Maka tidak boleh seseorang ketika dihadapkan suatu perkara lebih mendahulukan akalnya, lebih mendahulukan ijtihadnya dibanding perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita harus mengikuti akal-akal kita, maka ini tidak benar. Yang seharusnya adalah akal kita itu tunduk kepada an-naql, akal kita tunduk kepada ayat Al-Qur'an, akal kita juga tunduk kepada hadis Nabi, bukan malahan sebaliknya. Ayat harus tunduk kepada kita, kemudian hadis juga harus tunduk kepada kita. Dan ini yang sekarang mungkin banyak terjadi, di mana ayat-ayat Al-Qur'an diperjualbelikan, di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperjualbelikan. Yang baik diambil, yang tidak baik dibuang. Padahal semuanya telah jelas Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an Karim dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sang muallif pengarang kitab ini melanjutkan ke ayat yang kedua di dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautun nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian fawqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi. Jadi ini diantara sebab mengapa kita harus memiliki adab kepada Nabi, karena Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kepada kita agar kita tidak mengangkat suara di hadapan Nabi. Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya diantara sebab turunnya ayat ini adalah suatu hari Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab sedang berbeda pendapat. Antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq tengah terjadi perbedaan pendapat, yang mana perbedaan pendapat tersebut mengakibatkan Abu Bakar dan Umar mengangkat suaranya seperti sedang marah. Maka kemudian apa? Ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, janganlah kalian mengangkat suara sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sisi kalian. Ini bukan merupakan suatu adab yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sekarang dengan sudah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa kita sampaikan ketika kita sedang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, maka jangan sampai ketika kita berada di kuburannya Nabi, kita mengangkat suara kita dan kita juga berteriak-teriak di sana. Jadi ketika kita berada di Raudhah, ketika kita berkunjung ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, kita tidak diperbolehkan berteriak-teriak di sana. Kita tidak boleh meminta hajat kepada Nabi dengan suara yang keras. Kita cukup berdoa di sana, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Jadi meskipun Nabi sudah meninggal dunia, kita pun masih tetap harus memiliki adab ketika sedang berziarah kubur ke makam sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang ketiga disebutkan innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaikal ladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Kemudian di ayat yang keempat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil Nabi dari belakang rumahnya atau dari luar rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum, maka sekiranya mereka mau bersabar menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka, maka hal tersebut adalah baik untuk mereka. Ayat ini turun berkaitan dengan suatu hari datanglah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Masjid Nabawi
utusan, delegasi. Yang mana delegasi ini ketika sampai di Masjid Nabawi, mereka tidak bertemu dengan Nabi, karena pada saat itu Nabi sedang beristirahat. Karena rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu berdampingan, bahkan dempet. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Orang-orang ini dari dalam masjid kemudian memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, datanglah." Maka kemudian apa? Dengan suara yang keras tadi, terbangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun." Orang-orang yang memanggil Nabi dari luar rumahnya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Sama dengan kita pun sama, bukan termasuk dari adab ketika kita memanggil teman kita, memanggil tetangga kita di depan rumah, kemudian dia di dalam rumah. Bahkan kita kadang masih jauh dari gerbang rumahnya. Kita panggil dia dari luar rumah, misalnya apa? Le, atau mungkin Pak D. Padahal apa? Dia berada di tengah rumah, kita berada di jauh di luar pagar. Maka ini bukan juga termasuk adab yang baik. Lalu bagaimana ketika kita berada di posisi sedang berhadapan dengan Rasul, sedang berada di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana masjidnya berdampingan dengan rumah Nabi, kemudian kita bengok-bengok, dalam bahasa Jawanya bengok-bengok. Kita panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras sehingga membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan termasuk adab. Makanya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki adab yang baik kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian menjadikan panggilan-panggilan kalian kepada Rasul seperti panggilan kalian kepada teman-teman kalian, pada orang lain. Artinya apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai kaum muslimin, Rasul itu berbeda dengan orang biasa. Rasul itu adalah utusan. Rasul itu adalah nabi. Maka tidak boleh, meskipun sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad adalah temannya Abu Bakar, temannya Ali bin Abi Thalib, temannya Abu Thalib atau lain sebagainya. Ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi, maka bukan termasuk dari adab kepada beliau kemudian beliau dipanggil dengan namanya langsung, ya Muhammad, atau mungkin ya Abul Qasim, ya Abu Abdullah. Tidak boleh. Maka ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi Nabi, di antara bentuk adab kita adalah kita panggil Nabi dengan namanya, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ayat ini menjelaskan kepada kaum muslimin pada saat itu yang masih memanggil Nabi dengan nama-nama sebutan seperti biasanya, untuk tidak memanggilnya dengan nama-nama tersebut lagi. Sama kalau kita punya teman sebaya, maka kita akan memanggil dia dengan julukan-julukan yang mungkin dari satu orang ke orang lainnya berbeda-beda. Ada yang manggil kemudian temannya sendiri, "Hai bro," atau mungkin ada yang manggil temannya, "Hai guys," dan lain sebagainya. Maka ini tidak berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kita pun, ketika kita membaca hadis Nabi, maka kita harus bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali. Bahkan Nabi SAW juga katakan, sepelit-pelit manusia adalah ketika namaku disebut kemudian dia tidak mau bersalawat kepadaku. Ketika nama Nabi disebut, Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau bersalawat kepada Nabi. Maka kita bersalawat kepada Nabi dengan kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, atau kita bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya dalam surat An-Nur ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sedang berada dalam majelis bersama Nabi, misalnya sedang berkumpul di masjid atau sedang berkumpul di satu tempat, maka kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Nabi, ketika sedang membahas suatu permasalahan, ketika sedang berada dalam urusan bersama, lam yadhhabu, maka mereka tidak akan pergi dari majelis tersebut. Mereka tidak akan keluar dari majelis tersebut hatta yasta'dinu, sampai mereka izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya izin keluar." Ini pun diantara adab majelis, adab ketika kita dalam bermajelis itu, diantara adabnya adalah ketika seseorang ingin keluar maka hendaknya dia meminta izin, baik dengan mengangkat tangan kemudian melambaikan tanda sebagai dia izin, atau dengan ucapan-ucapan lainnya. Sama ketika Nabi SAW sedang berada dalam suatu permasalahan, sedang berkumpul dengan para sahabatnya, maka tidak ada seorang pun sahabat yang boleh keluar sampai mereka izin dan diberikan izin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, Innal ladzina yasta'dinunaka ulaika alladzina yu'minuna billah. Sesungguhnya orang-orang yang kemudian berizin, meminta izin kepada Nabi ketika ingin keluar dari majelis tersebut, ulaikal ladzina yu'minuna billah. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Fa idastadanu kali ba'di sya'nihim fa'dan lima syi'ta minhum. Maka kalau ada dari jamaah sekalian yang ingin izin, maka Nabi boleh memperkenankan dia untuk keluar memenuhi hajatnya, menyelesaikan urusannya. Jadi di antara adabnya di sini ketika seseorang ingin keluar dari majelis Nabi, hendaknya dia meminta izin. Ketika Nabi mengizinkan maka silahkan, jika tidak maka tetap dalam majelisnya. Wa qala azza wa jalla, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, apabila kalian ingin berbicara secara berdua dengan Nabi, ingin berbicara rahasia dengan Nabi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Maka hendaknya engkau memberikan sedekah kepada fakir miskin sebelumnya. Jadi misalnya para sahabat pengen berbicara dengan Nabi empat mata, pengen membicarakan sesuatu dengan Nabi, perkara sesuatu, maka hendaknya para sahabat tersebut memberikan sedekah, berinfak kepada fakir miskin sebelum mereka datang ke rumah Nabi. Dzalika khairul lakum wa athhar, karena hal tersebut lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim, maka apabila kalian tidak mendapati hal tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha menerima taubat kita. Ayat ini disebutkan oleh para ulama, di antara sebab turunnya adalah kaum muslimin banyak datang ke rumahnya Nabi. Jadi kaum muslimin sering datang ke rumah Nabi bertanya banyak masalah. Di sini disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, di antara sebab turunnya adalah annal muslimina kanu yukthirunal masail. Dahulu kala orang-orang muslim, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bertanya tentang suatu persoalan kepada Nabi. Ya, untuk bayangkan saja, Nabi adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Kalau setiap hari datang orang ke rumah beliau bertanya, kemudian yang bertanya tidak satu dua, maka hal tersebut juga akan mengganggu Nabi. Belum terganggu waktu istirahatnya, belum terganggu hal-hal yang lainnya. Maka hal tersebut sempat membuat Nabi merasa keberatan, terkewok. Kalau ditolak juga tidak enak, kalau dimasukkan terus, diterima terus, maka nanti akan semakin banyak sahabat yang datang ke rumah beliau. Dan beliau juga adalah manusia seperti kita, perlu istirahat, juga perlu hal-hal yang lainnya.
Maka apa? Di sini dikatakan annal muslimina kanu yukthiruna al-masail ala Rasulillah hatta syakku alaihi, sampai hal tersebut memberatkan Nabi SAW. Faradallahu an yukhaffifa an nabihi, maka Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk meringankan beban Nabi. Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan kesusahan Nabi SAW karena saking banyaknya para penanya yang datang ke rumah beliau. Falamma qala dzalika kaffa katsirin minan nas, maka diturunkanlah ayat ini, wahai kaum muslimin, jika kalian ingin bertanya kepada Rasul, maka hendaknya kalian bersedekah terlebih dahulu kepada fakir miskin. Maka dengan turunnya ayat ini, orang-orang yang tidak memiliki harta benda akan merasa kesulitan karena apa? Tidak bisa bersedekah terlebih dahulu. Maka dengan turunnya ayat ini ternyata memberatkan para sahabat. Dengan turunnya ayat ini malah sahabat juga akhirnya terkewuh. Gak ada seorang pun sahabat yang datang ke rumah Nabi. Karena kebanyakan sahabat juga adalah orang-orang fakir dan miskin. Maka apa? Disebutkan dalam sebuah tafsir, dan tidak ada yang menerapkan hal tersebut kecuali yang satu sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi dengan turunnya ayat tadi perintah untuk bersedekah sebelum bertemu dengan Nabi, itu baru diterapkan hanya oleh seorang satu sahabat saja, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang kemana kemudian Allah turunkan di ayat setelahnya tentang perintah, ya sudah, kalau tidak bersedekah cukup kalian sholat, cukup kalian berzakat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara alasan kedua atau sebab kedua mengapa kita sebagai kaum muslimin harus beradab kepada baginda Nabi SAW, di sini disebutkan oleh pengarang kitab ini, annallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mentaati Nabi. Wa aujaba mahabbatahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mencintai Nabi. Jadi dengan dua alasan ini, yang pertama kita diperintahkan untuk mentaatinya, dan untuk mencintainya maka kita harus memiliki adab kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-33, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Ini ayat yang menjelaskan tentang perintah wajibnya taat kepada Allah dan wajibnya taat kepada Rasul. Di mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighatul amr, kata kerja perintah yang berarti wajib mentaati Allah dan wajib pula mentaati Rasul dalam segala hal. Kemudian dilanjutkan di ayat yang lainnya dalam surat An-Nur ayat ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati siapa orang-orang yang senantiasa menyelisihi Nabi, yaitu orang-orang yang enggak taat kepada Nabi. Nabi nyuruh A, dia pengennya C. Ini adalah orang-orang yang menyelisihi Nabi. Maka kata Allah, hendaknya berhati-hati orang-orang yang senantiasa menyelisihi Nabi, antusibahum fitnah, Allah akan timpakan kepada mereka fitnah, yaitu ujian. Ayusibahum adzabun alim, atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Maka mungkin di antara bencana-bencana yang kita hadapi saat ini di antara bentuk mungkin banyak dari kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi, tetapi tidak taat kepada Allah dan kepada Nabi. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menuliskan sebuah syair dalam baitnya, lau kana hubbuka sadiqan la aqtahu. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kita benar-benar cinta cinta, maka kita akan mentaati orang yang kita cintai. Lau kana hubbuka sadiqan la taqtahu. Sekiranya cintamu benar-benar jujur, benar-benar murni, benar-benar asli, la taqtahu, sungguh kamu pasti akan mentaati orang yang kamu cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena sang pencinta akan mencintai orang yang dicintai. Maksudnya apa? Ketika orang yang dicintainya memerintahkan kepada yang dicintainya, kerjakan A,
tinggalkan A, kerjakan B, tinggalkan B, maka di antara bentuk cintanya dia, kalau cintanya benar-benar, maka dia akan mengerjakan dan meninggalkan hal-hal yang diperintahkannya. Maka di sini ketika kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita akan menuruti perintahnya Rasulullah. Ini di antara bentuk taatnya kita kepada Allah. Maka kalau ada kaum muslimin ketika diperintahkan Allah untuk sholat, ya ayyuhalladzina amanu irka'u, misalnya diperintahkan untuk ruku, warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya apa? Salat itu ya berjamaah. Karena perintahnya warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian, salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Kalau kita sebagai kaum muslimin, terlebih laki-laki, salatnya di rumah enggak ada yang diikuti rukunya. Kita rukunya sama siapa? Enggak ada. Maka sebagai kaum muslimin yang benar-benar beriman kepada Nabi, Nabi perintahkan kita untuk sholat di masjid. Bagi kaum laki-laki, ya maka kita bersegera ke masjid. Segera ke masjid. Bahkan suatu hari kan Nabi pernah berkeinginan untuk membakar rumah para sahabat yang tidak sholat ke masjid. Nabi perintahkan sahabatnya untuk sholat, kemudian Nabi pergi dengan sahabat yang lainnya melihat satu persatu. Akan didatangi satu persatu rumah-rumah mereka, kemudian kalau didapati ada laki-laki di rumah, akan dibakar rumah mereka. Tetapi apa? Ini kan yang sekedar keinginan. Hal ini juga menandakan bahwasanya kaum laki-laki itu sebaiknya mengerjakan sholat ya di masjid. Terlebih ketika Allah SWT berikan kepada kita kesehatan, terlebih ketika Allah SWT berikan kepada kita kesempatan. Jangan sampai ketika Allah tidak berikan kepada kita kesempatan, kita berandai-andai, ya Allah semoga coba saya dulu ke masjid. Jangan sampai kemudian ketika Allah berikan kepada kita sakit, baru kemudian kita berandai, ya Allah coba kemarin ketika masih sehat saya ke masjid, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kemudian Allah berikan kepada kita ujian dulu, baru kemudian kita sadar. Meskipun ya banyak dari kaum muslimin yang baru sadar, yang baru kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi dengan ketika Allah tegur kita, ketika Allah SWT berikan kepada kita cobaan. Allah ingin agar kita kembali kepadanya. Dan kemarin sudah kita bahas di bab tentang adab kita kepada Allah. Allah berfirman, fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah, bersegeralah kalian kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita butuh dengan Allah, kita segera kepada Allah. Jangan sampai kita ingat kepada Allah hanya ketika kita butuh saja. Orang kalau sedang butuh itu dekat kepada Allah, sholatnya rajin dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah sudah berikan dia harta benda, sudah Allah berikan dia kekayaan, dia lupa. Ini sama seperti keadaan kaum Arab jahiliyah. Ketika mereka di dalam atau di tengah lautan, orang-orang musyrik itu beriman kepada Allah tetapi tidak beribadah kepadanya. Mereka berdoa, ya Allah selamatkanlah kami agar kita bisa sampai ke tepian. Maka ketika Allah selamatkan mereka, mereka kembali kufur, mereka kembali menyembah berhala, mereka kembali mendatangi kuburan, meminta kepada kuburan dan sebagainya. Tetapi apa? Ketika mereka sedang dalam kondisi genting, dalam kondisi susah, mereka datang kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah ini juga bukan termasuk adab kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah hanya ketika kita butuh saja. Butuh tidak butuh, kita tetap berkewajiban menjadikan Allah sebagai tempat rujukan kita. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Jangan sampai kita gantungkan kehidupan kita, rezeki kita, hal-hal yang lainnya kepada makhluk Allah. Kalau kita gantungkan rezeki kita kepada tempat kita bekerja, kita tidak akan puas mungkin. Karena mengapa? Rezeki kita itu bukan di tempat kita bekerja. Rezeki kita itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Rezeki kita itu sudah ada di langit, sudah Allah SWT tuliskan. Jadi dimanapun kita bekerja, kita syukuri saja. Karena mengapa tidaklah seseorang meninggal dunia kecuali telah Allah SWT sempurnakan rezekinya. Jadi rezeki kita ya segitu, rezeki kita segitu. Jadi jangan sampai kemudian timbul rasa kufur kita, timbul rasa ketidakterimaan kita kepada Allah ketika kita lihat tetangga kita Allah berikan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya pengarang kitab ini menuliskan ayat yang berbunyi
wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari Rasul kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah. Setiap apa yang datang dari Nabi, maka kita ambil. Karena definisi dari hadis itu adalah setiap ucapan Nabi. Jadi ketika Nabi berucap ini dan itu, kita ambil. Dan di antara definisi hadis adalah setiap perbuatan Nabi. Ketika Nabi melakukan hal ini, melakukan hal itu, maka itu juga termasuk hadis. Atau ketetapan Nabi menetapkan sesuatu hal, maka itu adalah hadis atau sifatnya Nabi, baik sifat khuluqiyah atau sifat khuluqiyah. Maka apa perintahnya Allah kepada kita? Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian perintah, maka ambillah perintah tersebut. Wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu, dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Nabi SAW, maka ambillah. Jangan dipilah-pilih. Oh, ini nggak cocok. Kayaknya kita zamannya sudah tidak zaman jahiliyah. Jadi orang banyak mengatakan sekarang ini sudah tidak lagi cocok. Hadis ini nggak cocok lagi di zaman ini. Ayat ini sudah tidak lagi cocok diterapkan di masa sekarang. Ini di antara bentuk ketidakadaban mereka kepada Allah dan pada Rasulullah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang Nabi kepada kalian, maka jauhilah. Banyak sekali perintah-perintah Allah, banyak sekali juga larangan-larangan Allah. Maka sebagai kaum muslimin, sebagai para dai itu kalau bisa tidak hanya menyeru manusia itu kepada kebaikan saja. Jadi ada sebagian para dai yang mengajak manusia hanya untuk berbuat baik saja, mengajak ke surga saja. Padahal di sana ada ancaman neraka. Makanya Nabi diutus sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dengan adanya surga, dan sebagai pemberi peringatan dengan adanya neraka. Kalau manusianya diajak untuk beribadah saja, dijelaskan surga dan sebagainya, sedangkan larangan-larangan yang menjerumuskan mereka ke neraka tidak pernah dijelaskan, ya bahaya saja, bahaya juga. Karena apa? Bisa jadi mereka beribadah, di sisi lain bermaksiat, karena nggak tahu kalau ternyata ini dilarang. Makanya seorang dai harus menyeimbangkan antara nadhiran wa basyira. Sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang surganya Allah, juga kita juga diperintahkan untuk menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan tentang nerakanya Allah, supaya kita imbang. Dan juga jangan sampai kita dakwah kepada manusia itu ngajak tentangnya dakwahnya neraka saja, sehingga mereka takut dan lupa beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, sekiranya mereka benar-benar beriman kepadaku, seandainya mereka benar-benar cinta kepadamu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Muhammad. Di antara bentuk cinta kita kepada Allah, kita terbukti dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Di antara bentuk cinta kita kepada Allah, kita mengikuti baginda Rasulullah. Jadi nggak mungkin orang berucap aku cinta kepada Allah tetapi sunnahnya Nabi ditinggalkan. Saya cinta kepada Allah 100%, tetapi ketika ada sabda Nabi tentang ini dia tidak mau terima. Nerimanya dari Al-Quran saja. Maka ini tidak boleh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Itu ikutilah sunnahnya Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan secara otomatis mencintai kita-kita ini. Jadi syarat Allah mencintai kita adalah dengan kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kemudian Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Jadi di antara bentuk pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita cinta kepada Nabi, kita ikut kepada perintahnya Nabi, Allah akan cinta kepada kita yang pertama. Yang kedua, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, dosa-dosa kita sudah diampunkan, maka tidak ada lagi balasan kecuali Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dua sebab, dan masih ada sebab-sebab yang lainnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang
akan datang. Marilah kita tutup bersama majelis kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.